Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tahap pendekatan dan perenggangan hubungan dalam interaksi sosial. Kita sudah membahas kemarin sampai di 7 sumber informasi yang mendasari interaksi. Sekarang kita akan bahas tahap pendekatan dan perenggangan hubungan dalam interaksi sosial. Jadi, ketika kita masih belajar di SMP, anak-anak ibu pasti punya banyak teman seangkatan. Nah, jadi setelah 3 tahun dari sekian banyak teman-teman SMP anak-anak ibu itu, adakah yang jadi teman akrab atau lawan, atau bahkan ada yang justru belum anak ibu kenal. Jadi dalam interaksi itu ada ruang cakupan yang sangat luas, mulai dari interaksi antara orang-orang yang tidak saling mengenal sampai interaksi antara orang-orang yang memang sudah memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi menurut Mark Knapp dan Anita Evangelisti, dalam interaksi sosial terdapat tahap pendekatan dan tahap perenggangan hubungan orang-orang yang berinteraksi. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan pendekatan. Tahapan pendekatan ini dijabarkan menjadi tahap memulai atau initiating, kemudian tahap menjajaki atau experimenting, kemudian tahap meningkatkan atau intensifying dan menyatupadukan atau integrating, serta mempertalikan atau bonding. Jadi dalam tahap pendekatan, contohnya saat pertama kali kita masuk sekolah, anak-anak ibu pasti menjajaki hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman sekelasnya, misalnya dengan cara bertegur sapa, kemudian mengobrol seperti asal sekolah, alamat rumah, atau informasi lain yang dijadikan sebagai sumber interaksinya. Hasil penjajakan itu ketika anak-anak ibu ngobrol dengan orang atau teman pertama kali bertemu, ini adalah dasar untuk memutuskan apakah hubungan kalian dapat ditingkatkan, dipertahankan, atau tidak dilanjutkan sama sekali. Nah, ini juga bisa berlaku ya kepada orang yang mau mencari calon suami atau istri. Pasti awalnya dulu dimulai dengan tahap pendekatan ini, tahap penjajakan untuk mencari tahu bagaimana pasangannya itu, dan untuk memutuskan apakah hubungannya bisa ditingkatkan, bisa dipertahankan, atau bahkan mungkin tidak bisa dilanjutkan. Nah, jika tingkatan pada tahapan pendekatan ini sudah pada tahap bersatu padu atau sudah ada ikatan, sudah ada bonding istilahnya, maka interaksinya akan mencapai tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau tadi ada penjajakan calon suami istri, maka ketika sudah berada pada tahap yang bersatu padu, maka mereka mungkin akhirnya nanti akan memutuskan untuk menikah gitu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan perenggangan. Yang pertama tadi tahap pendekatan, yang kedua adalah tahap perenggangan. Nah, jadi dalam interaksi pun selain ada proses pendekatan, ada juga proses perenggangan. Jadi proses ini ada tahapnya juga. Yang pertama ada tahap membeda-bedakan atau differentiating, kemudian ada tahap membatasi atau circumscribing, kemudian ada memacetkan, stagnating, menghindari, avoiding, dan memutuskan atau terminating. Nah, jadi itu tahapannya. Contohnya, ada 2 orang yang dulunya berteman dan biasa melakukan kegiatan bersama-sama, tapi mulai melakukan kegiatannya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama lagi. Kemudian setelah itu pembicaraan tentang pertemanan mereka pun mulai dibatasi, nggak terlalu banyak ngobrol lagi. Akhirnya obrolannya tidak
sedalam dulu lagi, hanya basa-basi saja. Seringkali ada kelihatan menghindar begitu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah memacetkan. Pada tahap ini atau dikenal istilahnya dengan stagnating ya. Pada tahap ini ketika tidak terjadi lagi komunikasi, tidak mau saling berkomunikasi. Walaupun ada, mungkin dilakukan karena terpaksa dan itu pun dengan sangat hati-hati, tidak seperti ketika dekat dulu. Perbedaan kedua teman itu sudah sangat besar sehingga untuk membicarakan hal yang sederhana pun sulit dan bahkan nanti bisa menyebabkan konflik. Jika kedua orang yang sebelumnya berteman itu sudah tidak berkomunikasi tapi masih berada dalam lingkungan yang sama, misalnya dalam satu kelas tapi sudah tidak berkomunikasi lagi, perang dingin ini biasanya ya, kedua orang tersebut berusaha untuk saling menghindar. Misalnya nggak mau saling bertemu atau tidak mau dalam satu tempat yang sama. Nah, setelah itu akan terjadi jarak komunikasi dan fisik. Maka mereka nanti bisa berada di tahap memutuskan hubungan atau terminating. Oke, jadi cukup dua itu saja yang kita bahas di video kali ini, yaitu ada tahap pendekatan dalam interaksi dan ada tahap perenggangan dalam interaksi sosial. Ibu cukupkan, sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.